Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala mutatali alaihi wa sikarami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi an Ibnu Abbas marfu'an ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rawahu al-Baihaqi wal Hakim. Iqtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautik, wasihataka qabla saqamik, wa faraghuka qabla sughlik, wa syababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla fakrik. Amma ba'du. Ya saya hormati mudir, direktur pimpinan pesantren Mahat, pesantren Masuk Ar-Rayyan, begitu juga pesantren Kasepuan yang saya hormati, segenap yang terkagum, yang terputri, ya, ingkang sedaya pinaringan insyaallah rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, kita sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita senantiasa berada dalam jalan istiqomah, jalan kesabaran, termasuk sabar menunggu buka puasa, ya. Kita berada dalam jalan hidayah, sabar dalam jalan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah ketika kita jalannya benar kita akan sampai tujuan. Wonten ungkapan wonten bahasa Arab ngendika man sara fid darbi wasala. Sapa wong kang mlaku ing dalem dalane wasolam mengko bakal tekan. Dan semoga ketika kita sudah berjalan memiliki niat yang kuat, insyaallah semua jalan terbuka. Idza sadaqal azmu wa hasabil, nalikane sedako temen apa al azmu niat tekad, wa mongko bakal terang apa asabilu dalan. Semoga jalan-jalan kita, jalan kesuksesan, jalan keberhasilan, termasuk jalan ke surga insyaallah terbuka terang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan Rasulullah SAW yang kita cintai, kita muliakan, dan semoga kita pada yaumul kiamah nanti, pada hari kebangkitan, termasuk yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala ali Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya kutipkan yang pertama tentang hadis yang tadi saya baca dalam mukadimah. Ini hadis ini luar biasa, ya. Nanti kami ambilkan 3 pelajaran dari hadis tadi. Rasul bersabda dalam sebuah hadis, iqtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 sebelum datangnya waktu yang 5. Beliau mengatakan hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Dalam Islam, hidup dan mati itu harus punya makna. Hidup dan mati itu harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau hidup berlomba dalam kebaikan masuk akal, masih hidup. Kalau orang mati, bagaimana orang mati bisa beramal? Maka itulah pentingnya amal jariah. Sudah mati, tapi kita sudah ketika masih hidup, kita sudah membuka rekening pahala. Nanti kita akan mendapatkan kiriman. Bahkan ketika kita masih hidup, ya, orang yang mengamal jariah ketika masih hidup itu sudah masuk transfer rekeningnya. Rekening misalkan mensedekahkan harta untuk kepentingan pembangunan pesantren, pembangunan tempat panti asuhan yatim dan seterusnya, untuk kebaikan termasuk untuk kepentingan kaum muslimin, Islamic Center atau yang lain, itu akan
rekeningnya kan masuk ke rekening kita, baik kita masih hidup bahkan kalaupun kita sudah mati. Yang kedua, Rasul mengatakan wasihataka qabla saqamika, sehatmu sebelum sakitmu. Orang sering mengatakan nak wis kupingnya cumpleng, sikile kemeng, mripate peteng. Nak mripate peteng delok Quran ora ketok. Nak Soekarno Hatta saya ketok. Soekarno Hatta yang warna merah masih kelihatan. Sehatmu sebelum sakitmu, artinya mari Allah memberikan sehat kepada kita ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itulah kenapa Nabi Ayub alaihissalam ketika sakit itu diprovokasi, istrinya itu menyuruh, wahai Ayub, suamiku, bukankah kamu nabi yang dicintai Allah? Setiap nabi pasti dicintai Allah. Kenapa kamu gak minta sehat? Kata istri Nabi Ayub. Ayub mengatakan, wahai istriku, berapa lama saya sehat? Sekian lama, wahai suamiku. Berapa lama saya sakit? Baru sebentar. Saya malu, sakit sebentar kok langsung minta apa? Minta kemudian diberikan kesembuhan segera. Meskipun dalam bahasa kita orang sakit tidak salah kalau berobat ya. Tapi Ayub merasa malu kalau mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Ketika sehat, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena ketika sakit kita sudah hanya yang bisa kita lakukan memohon kesembuhan. Tapi ketika sehat kita bisa melakukan apapun, melakukan ibadah yang kita bisa memanen banyak pahala. Yang keempat kata Rasulullah, wa faraghaka. Yang ketiga, wa faraghaka qabla sughlika. Lan waktu longgar siro saat dunia waktu kang rupek. Banyak orang yang merasa sudah enggak punya waktu. Ada orang ditanya, kamu mau menghafal Quran? Mau. Kapan menghafalnya? Enggak punya waktu. Jawabannya adalah sebenarnya bukannya Anda enggak punya waktu, tapi Anda tidak pernah menyempatkan dengan Quran. Cobalah Anda sehari. Kalau dulu salafun sholat itu mereka punya kebiasaan setelah habis maghrib ya, itu mereka pulang ke rumah. Di rumah itu ada tulisan di depan rumah, tidak menerima tamu. Mereka di rumah bersama keluarga, kemudian membaca Quran bersama. Kemudian seorang ayah sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan menyampaikan tafsirnya atau maknanya atau ada terjemahannya disampaikan. Intinya bersama-sama belajar dengan Al-Quran. Anaknya yang masih kecil mulai menghafal dari juz 30, 29, 28 atau bahkan sampai selesai. Di zaman dahulu orang itu banyak, para ulama-ulama itu mereka belajar banyak sebelum ke tempat yang lain dari orang tuanya, baru ke tempat yang lain. Kita dengan sekarang terus orang tuanya judek kalau anaknya pondok kisahnya. Kalau dulu ya, orang dulu ayah ibu itu sabar, telaten dengan anak, sehingga anak itu mereka keluar ketika di rumah sudah ditempa dengan pendidikan Quran yang matang, akidah yang matang, akhlak yang matang. Yang keempat Rasul mengatakan wasyababaka qabla haramika, dan masa mudamu sebelum datang masa pikunmu. Ini Rasul mengatakan ada dua fase kehidupan. Kalau nggak muda berarti pikun. Saya yakin yang di sini semua masih muda dan masih mudi, karena belum pikun semua kan. Kalau pikun mestinya nggak sampai ke tempat ini, sampainya ke warung. Belok ke warung bukan belok ke Arroyan ya. Insya Allah ya. Yang kata Ahmad Syauqi beliau mengatakan, seorang penyair Mesir, Ahmad Syauqi mengatakan muda tua bukan karena umur, tapi karena semangat. Yang masih punya semangat itu masih muda. Yang usianya muda, kerjaannya hanya main gitar di pos ya. Hanya nyanyi saja, nggak punya kerjaan. Mereka sebenarnya sudah tua, sudah pikun ya. Maka bagi bagian yang datang hari sore ini di tengah-tengah cuaca yang hujan deras ya, merata kayaknya, dan saya melihat bahwa shop yang tergabung ini mengalami kemajuan shopnya. Biasanya 2 shop, ini hanya 1 shop ya. Mengalami kemajuan artinya maju shopnya ya. Yang terakhir, wagina qabla fakrika, dan masa engkau kayamu sebelum masa fakirmu. Artinya
orang tidak ada tahu apakah dia selamanya akan kaya. Maka ketika seorang diberikan kenikmatan rezeki, manfaatkan itu. Jangan sampai orang sudah nggak punya apa-apa, sudah baru kepikiran sedekah. Ketika punya apa-apa, itulah manfaatkan dengan baik. Kenapa? Ketika seorang tidak punya apa-apa, maka saat itulah dia dia tidak ada pintu kesempatan dia untuk seperti mereka orang yang kaya. Meskipun orang fakir pun dalam Islam itu sangat dihormati ya. Nah, dalam artian mereka juga mendapatkan hak yang sama, mendapatkan zakat ya, dan bagaimana mereka dibina supaya mereka setelah menjadi orang yang menerima zakat, ke depan mereka harus menjadi seorang yang memberikan zakat. Kemudian dari hadis tadi yang kami bacakan tadi, hadis riwayat Ibnu Abbas tadi, ada 3 pelajaran. Yang pertama adalah ightinamul fursati qabla al-fawat. Bagaimana kita memanfaatkan peluang kesempatan sebelum terlewatkan. Artinya mumpung ada kesempatan, manfaatkan. Mumpung masih muda, mumpung masih longgar, mumpung masih hidup ya, mumpung masih sehat, mumpung masih punya limpahan harta, manfaatkan. Yang pertama. Yang kedua, faedah hadis tadi adalah ada mutasrif fi amal khair. Jangan pernah menunda amal kebaikan. Jangan pernah menunda-nunda amal kebaikan. Artinya kalau kita melihat peluang amal kebaikan, laksanakan, jangan ditunda. Yang terakhir, mada ahammiyatil waktu fil hayat. Betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Maka dalam Al-Quran kita banyak membaca itu. Kita kata mas Al-Quran itu wonten beberapa ayat yang membicarakan tentang waktu. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Wal asr, demi masa. Wal fajr, demi fajar. Wal lail, demi malam. Waktu sangat dihargai dalam Islam ini. Baik, tema kita adalah mengenai bagaimana Ramadan ini bulan yang penuh rahmat, berkah dan maghfirah. Insya Allah sampai jam 5:47 insya Allah. Ramadan bulan barakah, bulan rahmat dan bulan maghfirah, itu bulan ampunan. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan 3 hal tadi ya, rahmat, barakah dan maghfirah, Ramadan ini akan kami mukadimai dengan bagaimana agar kita bisa melaksanakan Ramadan dengan baik. Tentu ini ikhtiar kita, Pertama adalah agar kita Ramadan kita baik adalah ma'rifatul fadli Ramadan. Kita mengetahui keutamaan Ramadan. Maka dalam berbagai kultum ada 3 ya. Ada namanya kulsub, kuliah subuh. Ada namanya kultar, kuliah tarawih. Ini kalau sudah apa namanya? Kulbuk atau kulsur ya, kuliah buka. Kultar, kuliah iftar. Baik. Sehari kita 3 kali ya, sering para mubalik, para dai, para imam yang mereka bertugas, mereka menyampaikan tentang bagaimana tentang fadilah Ramadan. Di sini kami nggak sampaikan, kami hanya menyampaikan orang yang puasa itu perlu tahu fadilahnya. Apa fadilahnya? Itu dibahas di tempat yang lainnya. Insya Allah sudah banyak kita sampaikan atau disampaikan para imam yang menyampaikan kutub dalam setiap kutub mereka. Kenapa kita perlu mengetahui keutamaan Ramadan? Karena hanya orang yang tahu keutamaan lah yang mereka bisa semangat dalam ibadah. Orang yang pengen tahu membaca Quran itu semangat, ya tahulah, harus tahu bagaimana keutamaan baca Al-Quran. Orang yang pengen tahu keutamaan majlis ilmu, pengen semangat bermajlis ilmu, maka belajarlah bagaimana keutamaan dari majlis ilmu. Yang kedua, khaufu fawati fadli Ramadan, yaitu diantara yang membuat kita termotivasi melaksanakan Ramadan lebih baik adalah kita khawatir dan takut kehilangan peluang pahala-pahala Ramadan. Nah, kalau dalam ini kita tanamkan dalam diri kita, maka
kita tuh doiman, kita tuh sayang kalau seandainya meninggalkan setiap kesempatan demi kesempatan peluang amal Ramadan ini. Yang ketiga adalah sehatun niat, yaitu niat yang komitmen yang serius, niat yang serius, niat yang benar. Artinya apa? Kalau orang sudah niatnya benar, maka niat itu akan mencari cara menemukan tujuan yang ingin dia capai. Orang kalau sudah punya niat, besok acara pesantren Kasipuan, udan rodan mangkat, loro mangkat, nggak ada yang nganter atau ada yang nganter tetap berangkat. Tapi kalau nggak ada yang nganter, berangkatnya gimana nih? Tapi intinya kalau niat kita sudah tulus, insya Allah kita akan mendapatkan jalan ke sini, insya Allah. Yang keempat, cara untuk berramadan dengan baik adalah mujalah satu ahli siyam wal qiyam. Kita bermajlis duduk bersama dengan orang-orang yang mereka berpuasa dan orang yang malamnya melakukan qiyam Ramadan. Sama orang yang ingin membaui bau yang wangi, maka bersamalah penjual minyak wangi. Tapi kalau ia ingin bau yang tidak enak, ya sana berkumpullah dengan itu komunitas penjual jengkol misalkan. Atau duduklah di dekat tempat sampah yang belum dibakar. Ya, pasti seorang apa yang dia dapatkan itu sesuai dengan di mana dia duduk bersama. Kalau seorang duduk bersama seorang preman, kira-kira gimana? Akan ketularan. Jadi kalau dia nggak bisa merubah premannya, dia malah ketularan ya. Ada beberapa kiai atau ustadz yang mereka punya tipikal, mereka sengaja bertemu dengan orang-orang yang termarginal dan orang-orang yang mereka ya para preman, para pembunuh bayaran, para narkoba dan seterusnya, supaya apa? Menyadarkan mereka. Tetapi tidak setiap orang bisa. Khawatirnya malah seorang mau ngajak mereka yang minum khamr, minuman keras untuk kembali pada jalan yang benar, dia menyadarkan mereka malah dia ikut minum juga. Itu yang dikhawatirkan. Makanya untuk puasa yang selamat adalah kita duduk bersama orang-orang yang ahli puasa, ahli dalam qiyam Ramadan. Yang kelima, takwinu bi'ati Ramadan fil buyut wal mustama. Kita membentuk lingkungan Ramadan baik di rumah atau di masyarakat. Maka di sana ada rumah Ramadan, kalau dulu ada rumah Quran, ada kampung Quran. Semestinya di bulan Ramadan ini di setiap rumah itu ada stiker dipasang rumah Ramadan, dan secara umum ada kampung Ramadan. Kampung itu, kampung Ramadan itu bukan berarti kampung yang di situ penjual takjil semua, bukan. Tapi kampung yang di situ ya boleh takjil. Tetapi bagaimana syiar yang terkait ibadah-ibadah dalam Ramadan itu benar-benar menggelora. Salat malam, tarawih, witir, rame, ya. Kemudian habis itu tadarus, rame. Persiapan menjelang buka, rame. Subuh, rame, ya. Semua yang namanya kampung Ramadan, semuanya mereka bersama-sama menciptakan suasana kampung yang setiap saat itu banyak lantunan ayat Al-Quran. Kemudian yang kelima, yang keenam, qudwah wa namudaj. Jadi cara untuk Ramadan dengan baik adalah kita memerlukan keteladanan dan contoh. Saya punya satu tema khusus ya. Ini ada 18 cara bagaimana satu hari Ramadan bersama Rasulullah. Dalam artian bagaimana Rasul menjalani Ramadan beliau dari mulai subuh sampai subuh lagi. Ada materi saya itu adalah 18 poin. Bagaimana beliau memulai sampai mengakhiri hari itu dalam suasana Ramadan. Tapi karena itu bukan tema kita, maka saya hanya menyampaikan kita perlu bahwa dalam kehidupan ini ada teladan. Contohnya seorang anak yang dia melihat orang tuanya tidak puasa, maka dia akan protes. Contohnya dia melihat ayahnya nggak puasa, dia protes. Kenapa ayah nggak puasa? Musafir. Dari Gebres ke Laweyan musafir. Ada seorang anak melihat ibunya nggak berpuasa. Kenapa ibu nggak puasa? Sedang berhalangan. Mungkin bisa wajar ya kalau sedang udur boleh ya. Tapi kalau seorang ayah ya, kalau dia selalu tiap hari nggak puasa,
Karena saya punya tetangga nih, di hari pertama Ramadan dia muntah-muntah terus, nggak kuat. Tapi kira hari yang keberapa, hari yang ke-6, 7 dan 8 dia ikut kerja bangunan, nggak puasa juga. Katanya berat kalau orang kerja bangunan itu berat ya. Kalau mereka kerja bangunan sambil puasa itu berat. Tapi kalau orang kerja di bangunan tetap puasa itu luar biasa. Ada itu memang ada. Mereka benar-benar nggak mau meninggalkan puasa. Yang terakhir adalah 7 ya, maaf 7. Hamasa wa adamul kasal. Jadi Ramadan ini kalau kita ingin melaksanakan dengan selamat sampai tujuan adalah kita semangat dan tidak merawat sifat malas. Dari mana datangnya malas? Banyak kemungkinan. Malas itu kemungkinan datangnya pertama adalah karena faktor kita sendiri. Yang kedua, malas itu mungkin faktornya dari lingkungan kita. Contohnya, ada orang yang di rumah itu selalu kalau Ramadan itu tidak pernah ada kehidupan di waktu pagi. Habis subuh semuanya tidur. Dia itu sebenarnya punya prinsip, pokoknya saya harus setiap hari habis subuh tilawah di rumah. Dia lengah-lenguh, semuanya tidur semua, akhirnya dia nggak kuat, ngantuk juga. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, yang menyebabkan nggak semangat ya, pertama diri kita, niat yang kurang kuat. Yang kedua lingkungan. Yang ketiga itu bisa faktor makanan dan minuman yang kita makan. Contohnya kalau orang misalkan buka puasa terlalu kenyang, maka malamnya tarawihnya susah. Dia laporan kepada imam, mohon maaf Pak Imam, saya tadi itu tarawihnya susah gerak saya. Imamnya mengira dia itu karena sudah tua, bukan karena tua, kekenyangan. Maka kalau orang terlalu banyak makan, banyak minum, maka itu menjadi penyebab kantuk ya. Yang terakhir, yang menjadikan kita melakukan Ramadan dengan sebaik-baiknya seperti sama dan yang kami sampaikan dalam sholat kemarin yang di pertemuan sebelum Ramadan, ya khayyal ilaina la'alla Ramadan hadhihi sanah hiya akhir Ramadanatina. Bahwa kita membayangkan dalam Ramadan tahun ini kita nggak ada yang menjamin umur kita. Siapa tahu ini Ramadan terakhir kita. Siapa yang menjamin tahun depan kita akan ketemu Ramadan lagi? Semoga ketemu lagi ya. Itu doanya. Tetapi siapa yang menjamin? Nggak ada yang menjamin. Makanya kalau ini menjadi semangat kita, kalau ini Ramadan yang terakhir, maka seharusnya yang terbaik. Sama dengan Rasulullah ketika beliau puasa 9 kali Ramadan ya, tahun 2 Hijriah sampai 10 Hijriah, tahun 2 sampai 9 beliau itu iktikaf 10 hari. Tapi di Ramadan yang terakhir tahun 10 Hijriah, iktikafnya ditambahkan 20 hari. Jadi usianya semakin tua, malah iktikafnya ditambahkan, bukan seperti orang sekarang ya. Kalau semakin tua, tilawahnya dikurangi, sholat malamnya dikurangi. Rasul enggak, justru ketika di tahun beliau akhir wafat, iktikafnya ditambah, yang biasa 10 malam itu menjadi 10 hari atau 20 malam. Dalam artian tambah 10. Tadi kan 8 poin tentang bagaimana kita ini mukadimah ya, sebagai sebelum kita masuk tentang menyikapi apa saja fenomena rahmat, keberkahan dan maghfirah dalam Ramadan. Pertama kita bahas dalam bulan Ramadan. Pertama adalah rahmat di bulan Ramadan adalah dimudahkannya melaksanakan ibadah. Dilalah ya, orang-orang yang di luar Ramadan susah, datang ke majelis ilmu susah, tilawahnya susah, sholat malam juga susah ya. Ketika Ramadan mudah. Sebelum Ramadan orang susah bersedekah, Ramadan mudah. Ini artinya di antara fenomena rahmat Ramadan adalah betapa di sana orang dimudahkan oleh Allah melaksanakan ibadah. Yang kedua, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah Ramadan ini adalah bulan ketika di bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan iblis itu dibelenggu. Ini adalah rahmat. Kalau seandainya iblis setan itu enggak dibelenggu, itu godaannya kencang sekali. Tetapi karena iblis yang dari golongan jin dibelenggu, sekarang kita hanya tinggal menghadapi satu iblis setan yang dari golongan manusia, yang mereka mengajak pada kemaksiatan, mengajak pada dosa, itu yang tidak dibelenggu ya. Tetapi karena yang iblis yang asli dibelenggu, setan yang asli dibelenggu, maka
kita jadi mudah dalam melaksanakan ibadah. Ini rahmat yang kedua. Yang ketiga, fatwa abwab bab taubah. Ramadan awal membuka seluas-luasnya pintu taubat. Itu yang ketiga. Maka barang siapa yang menjalani Ramadan dengan baik, insya Allah keluar Ramadannya itu ditandai dengan mengeluarkan zakat fitrah, maka keluar itu dikatakan raja'a kayaumi waladatu ummuhu, dia kembali seperti dia dilahirkan ibunya, artinya seperti orang yang tidak punya dosa seperti bayi. Yang keempat, rahmat Allah kepada hambanya di Ramadan adalah mudha'afatu ujuri shaimin, Allah melipat-lipat gandakan pahala orang puasa. Bahkan ada malam Lailatul Qadar yang pahalanya yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini hanya ada dalam bulan Ramadan. Maka tidak ada di luar Ramadan yaitu bulan yaitu Lailatul Qadar, tidak ada. Yang kelima, rahmatul ghani bil masakin. Di antara rahmat Allah ditunjukkan dengan banyaknya orang-orang kaya yang mereka mengasihi orang-orang yang miskin. Artinya ini bulan ketika banyak orang yang termarginalkan mereka mendapatkan haknya. Itu Ramadan. Alangkah baiknya kalau di luar Ramadan kita juga punya semangat seperti Ramadan, sehingga yang namanya orang-orang miskin, fakir itu mereka teratasi bukan hanya Ramadan, tetapi di luar Ramadan mereka diatasi juga. Zakat fitrah itu adalah fungsinya supaya pada hari itu orang fakir atau miskin mereka tidak disibukkan mencari makan, mereka cukup makan mereka. Yang jadi masalah itu kan hari raya. Bagaimana setelah hari raya? Apakah mereka masih bisa makan? Itu yang kadang dilupakan. Ada program, program makan siang gratis. Saya makan pagi sama malam mana? Apa orang sehari makan yang sekali? Yang kedua, apakah makan saya itu sudah memang merata untuk mereka yang memang membutuhkan, atau itu kemudian merata untuk semua yang namanya siswa dan pelajar? Itu juga perlu dikaji. Ya, kenapa? Semestinya yang berhak mendapatkan tentu mereka sekolah-sekolah yang berada terpinggir, terluar dan terpinggir, terluar dan terpencil, benar. Itu tiga. Kalau di tengah-tengah kota Solo, mohon maaf ya, yang mereka sebenarnya orang-orang yang mampu itu nggak ada makan gratis, mereka juga sudah makan. Yang ketiga, kita lihat di pucuk Papua, pucuk Maluku sana, banyak orang yang nggak bisa makan. Ya, dulu ada yang kejadian di Papua ya, ada suku Asmat pernah kejadian, masuk berita satu suku itu busung lapar, mereka nggak bisa makan. Kayak di Ethiopia zaman dahulu ya, Ethiopia. Yang keenam, rahmatul walidaini bi auladihima. Ramadan adalah bulan ketika ditampakkan rahmat Allah melalui orang-orang tua yang mereka sayang pada anak-anak mereka ya. Mereka kalau setiap hari mereka bersama-sama berangkat ke masjid, buka bersama, ada sahur bersama, tilawah bersama, tarawih bersama, suasana keluarga itu suasana yang nikmat. Tetapi kemudian zaman semakin berubah, yang mana orang tua tinggal sendirian di rumah, anaknya di luar semuanya, pulangnya hanya mendekati Lebaran H-1, itu pun H+3 sudah pamitan, orang tua kembali sendirian. 4 hari anak-anak iuran bagaimana biar mereka makan, itu pun mereka juga yang makan. Tetapi kemudian setelah Ramadan selesai masuk Syawal, orang tua ini siapa yang mengurusi? Kalau dia punya pensiunan, suaminya misalkan dia janda dari suami yang pegawai, dia punya pensiunan. Kalau nggak punya pensiunan, dari mana dia bisa makan? Anak-anak mereka sudah mengatakan, mohon maaf bu, saya sudah nggak bisa ngirim. Lah anakku papat sekolah kabeh. Orang selalu punya alasan. Ibu nggak pernah punya alasan untuk merawat anak, tapi anak selalu punya alasan untuk bagaimana menolak orang tua. Maka kita pernah mendengar ya, satu induk betina ya, itu bisa merawat 10 anaknya. Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu induk betina. Kenapa? Ini benar nyata bahwa kadang mohon maaf ya, orang tua itu merawat anak sampai dari mulai lahir belum bisa apa-apa ya, sampai dia jalan, bahkan sampai dia dewasa. Tapi anak ketika lihat orang tuanya sudah lansia, jompo, mereka rapat. Bagaimana anak ini, orang tua kita enaknya dimasukkan kemana ya? Panti mana ya? Panti apa? Panti
Dan biasanya mereka mengarahkan ke panti jompo. Wa na'udzubillah. Orang tua tidak pernah berpikir bagaimana mengirimkan anaknya sana, kirimkan. Tapi anak karena seperti itu. Kemudian berikutnya ada yang ke-8 ya. Berapa? Oh iya, yang ke-7 benar. Rahmatud du'ati bil mat'uwin. Rahmat di Ramadan adalah bagaimana ditunjukkan dengan rahmat para mubalik, para dai. Mereka punya memberikan rahmat sayang mereka kepada para mat'uwinnya, para orang yang mereka mendengarkan dakwah mereka. Maka seorang dai ketika mereka ceramah jangan sampai menjelek-jelekkan jamaahnya, jangan membodohkan, apalagi menggoblokkannya. Jangan, tetapi bagaimana seorang dai itu di dalam sebuah majelis menjadi motivator, menjadi penyemangat, bukan kemudian menjelekkan. Itu rahmat yang ke-7. Yang terakhir, rahmatul imam bil ma'mumin. Sayangnya imam kepada para makmum. Dalam artian, kata Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, dalam hadis riwayat Jabir ibnu Abdullah, man amma qauman falyukhafif. Barang siapa yang mengimami masyarakat kaum, hendaklah dia meringankan. Ada orang imam, hendaklah dia meringankan sholatnya. Kalau dia jadi imam, ya. Fa inna fihi kabir. Di antara jamaah itu ada yang sudah usia lansia, usia tua. Wa inna fihi marid. Ada yang sakit. Karena Ramadan dia sakit, pokoknya berangkat ke masjid. Nah, imamnya suwe ya. Wa inna fihi mudzaif. Ada di antara mereka yang lemah, kondisinya itu lemah. Wa inna fihim dal hajah. Ada yang mereka punya kebutuhan. Maka Rasul mengatakan, wa idza shalla ahadukum wahdahu falyusalli kaifa syaa. Kalau dia sholat sendirian, silahkan sholat semaunya. Sholat mau 1 jam, 2 jam, 3 jam silahkan. Ulama dulu, saya pernah cerita ya. Ulama dulu itu ada yang mereka dalam waktu isya sampai subuh mereka sholat 1000 rakaat sunnah. Ulama dulu mereka dalam waktu antara isya sampai subuh mereka hanya punya 1 wudhu. Isya 1 wudhu langsung belabrak 1 wudhu dengan subuhnya itu. Orang sekarang saya nggak yakin. Orang sekarang jangankan isya sampai subuh ya, maghrib sampai isya harus kentut 10 kali. Yang sekarang ini, karena ini faktor makanan juga. Tadi mengenai masalah apa? Ramadan syahrul rahmah. Yang kedua tentang Ramadan syahrul barakah. Jadi ada dua istilah ya, syahrul barakah atau syahrul mubarak. Bulan syahrul mubarak. Kalau syahrul mubarak itu saudaranya Syahrul Gunawan. Tidak. Yang kedua, mengapa Ramadan adalah bulan berkah? Itu bisa kita dapatkan dalam 3 ya. Pertama adalah Rasul mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur ada keberkahan. Jadi yang membuat Ramadan berkah adalah di sana ada makan sahur. Yang kedua, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Quran di malam yang diberkahi. Kenapa? Ramadan adalah bulan berkah karena di bulan ini sejarahnya adalah turunnya Al-Quran di malam penuh keberkahan. Karena ada satu malam yang diberkahi, maka Ramadan pun semuanya menjadi berkah. Itu fadilahnya dalam jamaah. Ada 10 orang, yang 9 orang gak khusyuk, 1 orang khusyuk sekali, bisa jadi yang 1 ini akan mengangkat 9 tadi karena fadilah jamaah. Tapi kalau ada jamaah yang makmum 10 gak khusyuk semuanya, wa na'udzubillah. Harusnya. Yang ketiga adalah Ramadan bulan berkah. Kenapa? Karena ada keberkahan di sana. Sebuah keluarga itu mereka saling mendekat, saling guyup, rukun dekat, ibadah bersama, makan bersama, aktivitas bersama. Bahkan ada ya sama mati ada keluarga di Solo ini kalau pagi itu jalan-jalan bareng sekeluarga tiap hari. Kemudian sholatnya tarawih bersama juga di masjid, ada buka bersama. Hampir tiap sore ke masjid karena masjidnya itu tiap hari ada buka bersama. Di sana ada rasa keluarga yang penuh cinta, penuh sakinah, mawaddah warahmah dan penuh keberkahan. Jadi ya,
keberkahan keluarga, keberkahan sahur, kemudian keberkahan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Ini Ramadan yang Sahrul Mubarak atau Sahrul Barokah. Yang terakhir Ramadan, masih 2 menit. Ramadan sebagai bulan ampunan. Yang pertama adalah, saya singkat aja, Rasul mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ada beberapa amalan yang ampuni dosa sebelumnya. Pertama apa? Puasa Ramadan dengan iman dan ikhlas. Yang kedua adalah qiyam Ramadan dengan iman dan ikhlas, dan ketiga adalah qiyam Lailatul Qadar dengan iman dan ikhlas. Ini hadisnya panjang. Ini riwayat Al-Bukhari. Semuanya sama, yaitu diampuni untuknya dosa yang telah lalu. Puasa Ramadan, qiyam Ramadan, dan qiyam Lailatul Qadar dalam satu hadis yang panjang. Abu Hurairah. Yang kedua adalah kenapa Ramadan adalah bulan ampunan? Karena kalau 2 Ramadan kita lakukan dengan baik, tengah-tengahnya ini adalah diampuni semua. Khususnya juga Ramadan juga dia menarik untuk seorang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratu bainihinna idza stunibatil kaba'ir. Dari Abu Hurairah. Ramadan sampai Ramadan berikutnya itu akan meleburkan dosa di antara 2 Ramadan tadi, selama dosa-dosa besar itu dihindarkan. Dan yang terakhir, Ramadan, fenomena Ramadan sebagai bulan ampunan adalah kata Rasulullah dalam hadis Ahmad dengan sanad yang sahih. Hadis Ahmad, Rasul mengatakan ada 2 hal ya. Pertama, beliau mengatakan innalillahi utaqa'a fi kulli yaumin wa lailah. Setiap sehari semalam Allah itu memiliki nama-nama orang yang akan diselamatkan dari api neraka. Kalau dalam sebuah riwayat itu waktu malam ya, malam Ramadan. Tetapi ini dari riwayat dari Ahmad, siang juga sama. Siang dan malam itu ada daftar yang nanti Allah rilis. Ini nama-nama hambaku yang ke depan akan mendapatkan door prize Ramadan apa? Dia termasuk yang diselamatkan dari api neraka. Yang kedua, lanjutan dari hadis tadi, hadis Ahmad, Rasul mengatakan likulli abdim minhum, orang yang tadi termasuk orang yang diselamatkan dari api neraka. Tandanya adalah setiap mereka itu doanya da'watun mustajabah, mereka punya doa yang dikabulkan. Maka marilah Ramadan ini setiap kita harus usahakan berdoa ya. Apalagi berdoa untuk kebaikan kita bersama, karena siapa tahu di antara yang hadir di sini ada doanya yang dikabulkan. Ar-Rayyan punya hajat ya, hajat yang disampaikan ya, persiapan pembangunan untuk masjid ya dan yang lain. Kita doakan ya bersama-sama lancar dengan ketulusan niat kita, insya Allah. Siapa tahu di antara kita ada yang doanya mustajab, karena termasuk yang ini, termasuk utaka, termasuk yang terdaftar list dibebaskan dari api neraka kelak. Semoga semua hajat kita akan dikabulkan untuk tentu kepentingan dan hajat yang baik. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf jika ada mungkin sharing dan pertanyaan. Ini masih 10 menit ya, nanti mepet waktu buka. Monggo 1 atau 2 orang cukup ya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.